Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah mekanika kali ini, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan membahas tentang metode Lagrange, sebuah metode baru yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan gerak di dalam mekanika. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan perbedaan mana metode Newton dan mana metode Lagrange. Yang kedua, mampu menurunkan persamaan Lagrange, dari mana persamaan itu didapatkan. Dan yang ketiga, kalian harus mampu menggunakan persamaan Lagrange untuk menyelesaikan persoalan gerak di dalam mekanika. Di sini saya akan awali dengan beberapa kasus perbedaan antara Newtonian dengan Lagrangian. Seperti di gambar pertama, kita bisa lihat di sini ada gerak osilasi, benda dihubungkan dengan pegas. Di metode Newton dia ada gaya pegasnya dan juga ada gaya gesek. Jadi F besar dan F kecil ini adalah gaya gesek. Sedangkan di Lagrange tidak menggambarkan gaya-gayanya, tapi langsung menuliskan setengah mx dot kuadrat. Nah, kira-kira bentuk setengah mx dot kuadrat ini kalau di fisika dasar, mekanika Newton itu akan sama dengan setengah m v kuadrat. Betul ya, jadi kita bisa lihat bahwa berarti x dot ini sama dengan apa kira-kira? Ya, x dot ini sama dengan v ya, karena geraknya satu dimensi disungguh x maka dia jadi x dot. Dikurangi setengah kx kuadrat. Jadi bentuk setengah mx dot kuadrat ini sama dengan energi apa? Kinetik, betul. Adapun setengah kx kuadrat ini akan sama dengan energi potensial. Nah, di kasus yang lain saya juga lihat. Maka di kasus bandul matematis ada mg. Nah, mg ini energi apa? Gaya apa? Ya, ini adalah gaya berat ya. Jadi gravitasi kali massa itu adalah hubungannya dengan gaya berat. Sedangkan di kasus bandul matematisnya yang diselesaikan dengan cara Lagrange, dia tidak menggambarkan gaya-gaya. Tapi dia harus langsung menuliskan bentuk dari energi kinetik dan energi potensial. Pun begitu di kasus contoh soal yang ketiga, kalian bisa lihat ini lengkap sekali. Ada gaya beratnya, ada gaya geseknya, ada gaya normalnya, ada gaya tagangan talinya. Sedangkan di Lagrangian, dia tidak menggambarkan gaya-gaya tadi, tapi langsung menuliskan dalam bentuk energi kinetik dan energi potensial. Nah, dari sini kita sampai pada satu kesimpulan bagaimana perbedaan antara Newton dan Lagrangian, maka kita bisa lihat pada tabel berikut. Untuk variabelnya, maka Newton itu menggambarkan gaya. Jadi, kalau kalian mau menyelesaikan satu persoalan gerak menggunakan metode Newton, maka gaya-gayanya harus digambarkan dulu. Sedangkan Lagrange dia tidak menggambarkan gaya, tapi dia langsung menuliskan bentuk energi. Koordinatnya, nah yang sudah familiar sekali kalau Newton ya Cartesian, X, Y, Z. Sedangkan kalau Lagrange di koordinat umum. Bentuknya adalah Q kecil. Secara besaran, gaya itu adalah besaran vektor, sedangkan energi adalah besaran skalar. Kemudian kasusnya, kalau fenomena keseharian itu bisa diselesaikan dengan Newton, tapi semua kasus fisika juga bisa diselesaikan dengan Lagrange. Jadi bisa bersifat lebih general. Dan ini mudah-mudahan bisa memberikan konsep bagaimana perbedaan antara metode Newton dan metode Lagrange. Selanjutnya dari mana persamaan Lagrange ini diturunkan? Kita bisa lihat satu prinsip yang dia gunakan adalah prinsip variasi. Jadi konsepnya begini, prinsip variasi. Kalian dari fakultas mau ke masjid Iqomah, itu kan bisa lewat samping kiri ke arah lab integrated, bisa juga ke kanan ke arah pusat bahasa. Nah, prinsip dari variasi ini dia akan mencari bagaimana jarak terpendek. Gitu. Nah, kalau seandainya yang ditanyanya adalah jarak, maka jarak terpendek. Kalau yang ditanyanya adalah waktu, waktu tercepat. Sehingga bentuknya adalah seperti ini. Di sini kita bisa lihat integral T1 sampai T2. Berarti ini adalah mencari waktu tercepat. Kalau dia berubahnya akan sama dengan 0. Nah, dari sini kita memanfaatkan tools matematika. Di bagian ini kita manfaatkan diferensial parsial, bentuknya seperti ini. Kemudian di sisi lain kita akan mendapatkan persamaan Lagrange. Dan ini adalah proses penurunannya. Dan bagaimana penerapannya? Nah, penerapannya kita bisa lihat. Saya akan ambil satu contoh soal di sini. Bandul matematis yang bergerak, kemudian kita coba selesaikan dengan metode Lagrange. Di sini jelas sekali, betul. Karena Lagrange ini konsepnya adalah energi, maka kita harus mencari energi dulu. Ada energi kinetik dan ada energi
potensial, maka kita harus mencari terlebih dahulu energi kinetiknya dan mencari terlebih dahulu energi potensialnya. Nah, kalau sudah dapat, baru kita akan mendapatkan fungsi Lagrange, kemudian kita masukkan ke persamaan Lagrange, dan akan kita dapatkan solusi gerak dari benda ini. Ya, jadi bentuknya adalah osilator harmonik, osilasi. Jadi A cos omega T, B sin omega T. Nah, kalau mencari A dan B-nya bagaimana, maka kita dapatkan persamaannya menjadi bentuk yang paling bawah. Theta 0 cos akar G per 0. Nah, akar G per L ini adalah omega. Ya, itu adalah omega. Nah, ini adalah soal yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Lagrange. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, bisa. Jadi, apakah soal ini bisa juga diselesaikan dengan metode Newton? Jelas ini bisa, ya. Jadi, soal ini pun bisa dikerjakan oleh metode Newton dan juga bisa dikerjakan dengan metode Lagrange. Nah, dari sini kita mungkin berpikir, gimana sih sebetulnya gerak dari benda ini ketika dilepaskan bandulnya? Nah, untuk melihat bagaimana visualisasi atau simulasi geraknya, maka di sini saya tampilkan beberapa referensi, beberapa website yang sudah bisa menampilkan banyak sekali gerak simulasi di dalam mekanika. Di sini ada Fed Colorado. Nah, ini Fed Colorado ini yang cukup banyak digunakan. Kemudian ada My Physics Lab. Kemudian ada Physics Classroom, ada Simple Mechanics Simulation, ada GeoGebra, ada OPhysik, dan ada EduMedia Science. Jadi ini adalah beberapa website yang di dalamnya sebetulnya sudah banyak sekali simulasi-simulasi yang menggambarkan gerak mekanika di dalam fisika. Dan jelas dia banyak menggunakan metode Lagrangian. Nah, di sini mungkin akan saya coba buka salah satu. Dan untuk membuat sendiri, sebetulnya kalian juga bisa memanfaatkan bahasa pemrograman Python. Jadi bisa juga kita memodelkan kira-kira bagaimana sih sebetulnya gerak dari simulasi benda yang sudah kita hitung tadi. Nah, di sini saya akan coba buka yang PET ya. Kita bisa lihat, nah ini ada tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ada PET, ini banyak sekali simulasinya. Kemudian ada juga yang My Physics Lab. Nah, ini bentuknya juga sama seperti ini. Nah, ini banyak sekali. Jadi kalau kita ambil misalnya yang pendulum ini, jadi ini bisa kita ubah variabel-variabelnya ya. Nah, seperti ini. Kita stop dulu. Oke, kemudian ini panjang talinya misalnya dipanjangin. Oke, ini bisa dari sini ya. Kemudian ini damping ini adalah gesekan. Jadi sementara gesekannya kita abaikan, ini ada masanya kita bisa perbesar. Kemudian ini bisa kita tampilkan ya. Nah, metodenya ini jangan yang Runkuta, ini biasanya untuk metode yang lain ya. Kita ambil yang Euler. Nah, Euler method ini sebetulnya mirip-mirip dengan Lagrangian gitu. Nah, ini kalau kita jalankan, nah dia akan seperti ini. Dia akan berosilasi. Ya. Nah, dia akan seperti ini, bentuknya berosilasi. Kalau di simulasi yang lain, di PET juga kita bisa lihat, kita cari yang bandul. Ini kita coba cari yang bandul, nanti di sini akan ada juga. Kalian bisa cari-cari kasus yang lain. Nah, yang ini mungkin ya, ini kita bisa lihat yang pendulum. Nah, ini tampilannya seperti ini juga bisa kita jalankan yang ini juga. Jadi maksud saya tampilan dari PET dan My Physics Lab ini kalian tidak mesti harus menginstal dulu. Jadi kalian bisa langsung menggunakannya. Nah, begitu ya. Nah, ini bisa kalian manfaatkan. Dan berikutnya ini adalah bagian kesimpulan. Jadi tidak banyak-banyak yang saya sampaikan. Kesimpulan ini tadi kalian sudah harus mampu membedakan mana konsep metode Newton dan konsep Lagrange. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian kita juga sudah menurunkan persamaan Lagrange. Kita cari persamaannya. Setelah kita cari, kemudian soal pun kita selesaikan dengan metode Lagrange, salah satu contoh soalnya. Dan terkait dengan pemanfaatan media dan teknologi sudah saya berikan. Ada My Physics Lab, ada PET Colorado, ada GeoGebra. Nah, sebetulnya kalian juga bisa simulasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.